A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam acara Taskib Ya, atau Salimah ya. Taskib dari Salimah. Insyaallah kita kedatangan tamu dari Ketua IKADI Kalbar, Pak Haji Burhansyah SAGM, yang insyaallah nanti beliau akan menyampaikan materi untuk dapat menambah pengetahuan kita tentang apa yang disampaikan nanti. Insyaallah tanpa panjang-panjang kata adalah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والسبت والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهادون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يمسك وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Subhanallah. Jazakallah Ustaz. Insyaallah selanjutnya kita langsung ke materi inti oleh Bapak Ustaz. Haji Burhansyah SAMG. Pada beliau kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yal'abuna qabla Allahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil kadzalika akhraja sya'ahu wa adahu fasfarada fastawa 'ala suqihi yujibu al-jur'a al-yaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati maghfiratan wa ajran 'azima asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu dari Salimah ya? Apa jadi? Ibu-ibu Salimah lah dia. Nama publiknya ya? Atau apa? Guru-guru GRI ya? Persatuan guru-guru TKIT ya? TKIT atau sekolah Islam terpadu di Sarau. Kami muliakan serta bapak-bapak. Alhamdulillah kita dapat hadir di sini dalam rangka untuk bersama-sama bersilaturahim dan juga meningkatkan kualitas. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengikuti acara ini. Insya Allah acara ini akan kita siarkan ya, melalui channel YouTube TV Kadi Kalbar. Ada kameramen kameramen dadakan. Cuman kita lupa bahwa tripod gagangnya itu. Pada kesempatan ini konten utama yang akan saya pesankan kepada ibu-ibu, saudara-saudari. Jadi kalau kita baca Al-Quran ini, jangan kita baca Quran itu seperti jadikannya sebagai syair atau menganggap Al-Quran itu sebagai ramalan. Ya. Wala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qawlu rasulun karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Jadi kata Allah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang mulia. Dia bukan syair. Wala biqawli wa ma huwa biqawli syair. Dia bukan syair. Kalau syair, himbauan dan anjurannya itu boleh kita abaikan. Kalau syair, ajakan-ajakannya, nasihat-nasihatnya itu boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita dengarkan, tidak kita ikuti boleh. Tetapi justru banyak syair yang disetel diulang-ulang, yang diikuti, syair-syair ngajak kita untuk bernostalgia. Udah mutar lagu nostalgia walaupun yang udah KI misalnya masih suka, misalnya lagu Iwan Fals itu terbayang masih semangatnya. Itu pun ngasih lagu yang lain-lainnya juga macam lagu Oma misalnya kan, begadang jangan begadang. Lagu Ibit lebih parah lagi, ajakannya tuh aneh-aneh. Kita mesti telanjang aja. Kalau diajak telanjang oleh Ibit mau dah kira-kira gitu. Itu bedanya syair mengajak hal-hal yang ada juga nasihat boleh kita abaikan nasihat, misalnya surga di bawah telapak kaki ibu, itu syair boleh kita abaikan dia. Ada juga pokoknya banyak syair-syair ya, syair yang mengajak berjoget, tapi banyak yang justru terdoktrin oleh syair itu, terpengaruh, tersihir oleh syair itu, kemudian ikut. Asal ada syair ngajak berjoget langsung ketik-ketik kaki. Lain kita tanpa sadar kita jadi penumpang bus, ada syair lagu koplo misalnya, kita pun tak ngikut juga. Kita ikut di syair itu ya. Nah, ini tak tahu. Tapi kata Allah, Al-Quran dia bukan syair.
Dia sikap kita dengan Al-Quran itu harus lebih tajam. Yang kedua, Al-Quran itu wala biqauli kahin, dia bukan ramalan. Ya, ramalan nanti akan terjadi hujan, itu ramalan. BMKG katakan sore ini atau besok, anak saya yang dosen itu biasa juga kalau bikin acara ini dia lihat BMKG. Ramalan tanggal sekian akan terjadi hujan, ramalan. Tapi sampai saat waktunya tak ada hujan pula. Macam mana ramalan kalau tak ada hujan nih, pindah kali hujan ke sana. Tapi kalau Al-Quran mengatakan dunia itu kan kiamat, pasti terjadinya. Nah, itu dia. Izalzulatil ardu zilzalaha, itu pasti. Al-Qari'ah itu pasti. Iza waqa'atil waqi'ah itu pasti terjadi, bukan ramalan. Nah, ibu-ibu, jadi yang pertama cara kita membaca dan mengimani Al-Quran itu ya kita harus berdoa pada Allah. Kita nak baca Qurannya besok, nak baca satu juz, jangan kita jadikan dia seperti kita bersikap pada syair, baca lewat, tidak kita turutin apa maunya Allah itu, tidak kita dengarkan nasihatnya, tidak kita tadabbur lewat, itu kayak syair itu. Kita putar muratal, enaknya muratal nenek. Memang dia ada yang mengatakan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Masih ada untungnya, dengarkan pun dapat rahmat. Tapi kalau sikap kita yang sudah mumpuni ini dengan Al-Quran sudah lama interaksinya, yang pertama, kalau membaca Quran itu ya dalam keadaan berwudu, bersih dan sebagainya, kemudian kita berdoa pada Allah. Nah, ini Al-Quran misalnya. Mana kitab Quran tadi itu? Boleh pinjam Qurannya? Ya, kita kalau orang tua-tua dulu kan ditaruh di dada, dua taruh kepala, gitu. Itu sikap apa namanya? Nah, sikap kita dengan Al-Quran ini, ya. Kita misalnya kita buka surah Al-Fatihah. Gitu. Pernah nak Bapak Ibu merasakan membaca surah Al-Fatihah itu menyentuh hati? Pernah nggak kita merasakan membaca surah Al-Fatihah itu misalnya menggetarkan jiwa? Pernah nggak kita merasakan baca Al-Fatihah itu air mata meleleh keluar? Merasakan? Kalau belum pernah, ada apa ini sebenarnya? Banyak orang yang membaca Al-Quran surah Al-Fatihah itu di awal itu sudah menangis. Inti daripada Al-Quran itu sebenarnya di surah Al-Fatihah. Al-Quran itu bisa menghancurkan gunung, bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi kalau hati kita belum terbuka untuk Al-Quran, surah Al-A'raf ya ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu kata Allah dari kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Mereka bagaikan hewan ternak. Nah, jadi kalau kita mau Al-Quran ini bisa menyentuh hati kita ya, ambil wudhu, kita hadapkan, kita baca surah Fatihah ini. Pertama ya, ini termasuk bintek menghafal beriman pada Al-Quran itu gimana? Ini rukun iman nih. Pertama, kita doa pada Allah, ya Allah, bagaimana Engkau telah firmankan Al-Quran ini bisa menghidupkan orang mati. Hidupkanlah jiwaku, hatiku yang mati dengan Al-Quran ini. Dengan surah Al-Fatihah ini. Itu misalnya surah Al-Fatihah. Ya Allah, sebagaimana Engkau katakan dalam surah misalnya Al-Hasyr, kalau Al-Quran diturunkan pada batu yang keras, maka batu itu, gunung itu akan hancur luluh. Kenapa hatiku ini terlalu keras ya Allah menerima Al-Quran ini? Ya, hatiku, jiwaku ini tak pernah merasa tersentuh. Hatiku ini dan jiwaku tidak pernah merasa tergetar dalam baca Al-Quran ini ya Allah. Air mataku tidak pernah keluar saat membaca Al-Quran ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, getarkan jiwaku dengan Al-Quran ini. Hancurkan jiwaku yang keras itu, hatiku yang keras itu ya Allah dengan Al-Quran ini. Lembutkan pandanganku ya Allah dengan Al-Quran ini.
dengan surah Al-Fatihah ini misalnya. Lembutkan pendengaranku dengan surah Al-Fatihah ini misalnya. Kemudian luruskan pikiranku ya Allah dengan Al-Quran ini. Kemudian jiwa ragaku ya Allah tundukkan dengan Al-Quran ini. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dapat baca jangan sekali. Baca Fatihah itu kalau kita mau membacanya untuk dapat sentuh Ibu ya. Baca dia sampai 10 kali, 20 kali, 50 kali, 100 kali. Sampai nanti saat-saat tertentu kita akan merasakan gentarannya, kita akan menangis sejadi-jadinya. Tuh. Selama ini kalau kita belum pernah tersentuh oleh surah Fatihah, kita patut pertanyakan, beriman tak kita dengan surah Fatihah? Beriman tak? Kalau beriman tadi, ya kan? Orang beriman itu kalau kita dibacakan ayat Allah, maka apa kata dalam surah Al-Anfal itu? Bergetarlah hatinya. Nah, kalau kita belum merasakan getaran surah Fatihah di jiwa kita tuh, kita istighfarnya banyak loh. La yamassu illal mutahharun. Tidak mampu, tidak mendapat sentuhan Quran, tidak akan bisa aku untuk menyentuh kamu kalau kamu dalam keadaan kotor. Mungkin masih banyak dosa, istighfar lagi. Setelah istighfar, baca lagi surah Fatihah itu sampai kita menangis, berarti jiwa kita udah dapat sentuhan surah Al-Fatihah. Apa ibu sekalian, berdoa. Nah bagi para imam, doanya beda ke, tambah. Ya Allah, jadi kalau bacaan Al-Quran yang ku baca saat menjadi berdiri sholat 5 waktu, sholat mandiri maupun sholat menjadi imam, getarkan bacaanku ya Allah untuk jiwaku dan untuk makmumku. Untuk makmumku juga. Kalau kita jadi imam itu, imam menangis, makmum ikut menangis. Saya biasa bertanya tuh sama ibu-ibu yang udah akrab lah di masjid kami yang runyam. Pas udah saya nangis tuh saya tanya, nangis enggak awak dari itu? Nangis lah, udah imam nangis kata dia itu. Jadi nangis itu tidak ada hubungannya dengan kesedihan. Kita teringat pada ayah, ibu dan sebagainya atau istri yang udah meninggal, misalnya atau suami udah meninggal, nangis itu adalah karunia dari Allah. Orang yang bisa menangis di Al-Quran itu adalah orang yang hatinya, jiwanya sudah dilembutkan. Ya, sekali lagi, ketika menangis mendengarkan Al-Quran, menangis membaca Al-Quran, artinya jiwa kita saat itu, hati kita sudah dilembutkan. Nah itu ya, pertama waktu tadi itu ya, berdoa, minta pada Allah, sentuhkan Al-Quran, surah ini yang kita baca, surah Fatihah ya. Sentuhkan. Ada seorang ulama dikisahkan di dalam materi taskib ya, taskib salat khusyuk. Dia mengulangi satu ayat tuh, dia nangis jadi-jadinya satu ayat tuh diulangnya sampai pagi salat tahajud dia. Satu ayat ya. Misalnya walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Diulang lagi sampai pagi salat. Nyaman dia dapat sentuhan itu, tidak mau mengubah ayat lain sampai pagi. Nah itu ibu ya. Jadi jangan lewat itu kayak syair. Nih cepat habis satu juz ya. Tak ada melekat, tak ada menyentuh jiwa kita. Baik. Nah, ini yang sikap dan keimanan kita pada Al-Quran yang perlu dirubah. Kemudian saya akan sampaikan juga materi yang tadi subuh saya sampaikan. Ini penting untuk ibu-ibu ya, untuk kalau ada ketemu doa-doa yang terkandung di dalam Al-Quran firman Allah itu diamalkan, jangan dilewatkan gitu saja. Misalnya untuk rumah tangga kita ini itu surah Al-Furqan itu ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Coba baca sama-sama ya. Rumah tangga kita tidak akan terjadi perselingkuhan. Rumah tangga kita suami istri tidak akan terjadi perceraian. Terjadinya banyak perceraian, terjadinya banyak perselingkuhan, terjadinya cekcok rumah tangga berkepanjangan karena mungkin jarang baca doa ini. Ya,
Mari kita lihat. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami. Hablana itu salah satu nama Allah yang bernama Al-Wahhab. Ketika dapat fi'il amar menjadi hab. Ya Wahhab hablana. Hablana min azwajina, kurniakan pada kami dari pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yunin, menjadi penyenang hati. Jadi kita suami istri ini perlu saling menyenangkan banyak hal ya. Kalau doa ini terkabul ibu-ibu ya, seorang istri akan mampu menyenangkan hati suaminya dalam banyak aspek pelayanan sehari-hari. Apalagi makanan yang disajikan, pelayanan mulai dari dapur, sumur sampai ke kamar misalnya selalu menyenangkan, bahkan pergi undangan menyenangkan, pergi tur menyenangkan, tamasya, pergi acara-acara santai menyenangkan, pergi acara ta'lim menyenangkan, semua menjadi menyenangkan. Nah, kalau udah pasangan hidup merasa pasangan yang paling menyenangkan, kalau dia seorang wanita, kemudian sampai hukum Allah suaminya meninggal, sampai suaminya meninggal dunia, begitu sang istri ditanya mau dah nikah lagi, tidak mau nikah lagi, padahal masih punya peluang. Ada yang udah 55, 60 tuh ditinggal mati suaminya umur 50, si wanita itu, ibu-ibu itu nikah lagi, enggak, kami belum tentu dapat pasangan hidup yang sama dengan suami kami yang dulu. Tahan wanita itu, jadi dia setia, dia merasa puas karena sudah terikat dengan qurrata a'yunin. Dan ini nanti keterikatan qurrata a'yunin itu dia ingin harapkan juga dapat menyenangkan hati suaminya di surga. Amin ya rabbal. Sampai segitunya Bu. Penderitaan seorang wanita yang mendapatkan suami yang qurrata a'yunin itu berat. Makanya masa iddah wanita itu 3 bulan. Bahkan kalau menurut orang wanita mengakui jangan 3 bulan masa iddah tuh, kalau bisa lebih dari segitu. 1 tahun pun tak hilang-hilang rasa sedih mengingat suami. Karena seorang istri yang mati tinggal suaminya 1 tahun tuh stres, mengacau gitu umurnya. 2 tahun baru bisa pulih rasa kegelisahan, kegalauan tuh. Karena bagaimana saking qurrata a'yuninnya sehingga barangkali cintanya pada suaminya teramat sangat, mungkin lupa cinta pada Allah atau gimana, stres, bahkan pening-pening gitu ya. Karena tak mampu ditinggalkan qurrata a'yunin. Nah, bagi suami kadang-kadang memang masa iddahnya tidak banyak ya. Begitu ditanam istrinya, sore udah boleh nikah lagi misalnya. Boleh. Nggak ada kan masa iddah? Masa iddah ya suami tidak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau suami cepat nikah itu kalut orang kampung. Ibu Nur meninggal, saya menikah lagi, istri saya meninggal, saya menikah lagi dalam tempo 2 bulan lebih. Kalut orang kampung. Apa kita kalut? Ibu-ibu majelis taklim berhenti ikut pengajian. Protes. Allamal Quran. Dengarkan dulu. Allamal Quran. Allamal Quran. Ini nanti kalau untuk anak-anak jangan 5 kali ya. Karena ibu-ibu ini boleh 5 kali. Untuk anak-anak boleh 10 kali. Untuk mengulanginya nanti per ayat 30 kali ya. Ini untuk perkenalan mungkin cukup 10 kali ya. Sekarang ikuti dengan saya 10 kali ulang ayat 2. Allamal Quran, 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 Allamal Quran. Sekarang enggak ada suara saya, ibu-ibu saja 5 kali. 1, 2, 3. Allamal Quran, Allamal Quran, Allamal Quran, Allamal Quran. Apa ya 2 ayat? Sekarang kita gabungkan 2 ayat, dengarkan dari saya 3 kali, kemudian ibu-ibu ikuti 10 kali bersama saya, nanti ulangi 5 kali dan bersama saya. Dengarkan.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, ikuti. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. 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 Apa suara saya? Ulangi 5 kali. 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Baik. Qur'an. Kedua ya. Belum 5 menit. Khalaqal dengar ya. Khalaqal insan. Belum mati ketemu si ikhwan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Ikuti 10 kali. Khalaqal insan. 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 Tanpa suara saya 5 kali. 1, 2, 3. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Baik. Sekarang sudah semakin berat. Ada yang tambahan 3 ayat. Maka koneksikan 1, 2, 3 ayat ini dengan bersama-sama kita ulangi 15 kali. Yang jatah per ayat 5, 5, 5 jadi 15 kali. Misalnya gini, dengar dulu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ikuti sampai 15 kali. 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 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 Lanjut, kita ikut 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Baik, lancar. Nah, sekarang ayat terakhir untuk hafalan kita hari ini, ya, teknik belajar menghafal ini yaitu 'allamahul, dengar ya, pakai ain, 'allamahul bayan,
Allamahul bayan, allamahul bayan. Boleh ikut di dalam hati? Allamahul bayan, allamahul bayan, allamahul bayan. Keluarkan suaranya 10 kali. 1, 2, 3. Allamahul bayan, 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 allamahul bayan. Baik, tanpa saya 5 kali. Allamahul bayan, Allamahul bayan, allamahul bayan, allamahul bayan, allamahul bayan, allamahul bayan, allamahul bayan. Baik, sekarang sudah hafal ayat 4. Tambah berat, maka dikoneksikan masing-masing ayat 5 kali, jadi dapat jatah 20 kali ayat 1 sampai 4 ya. Kita ulangi. 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allamahul bayan, 1. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. 'Allamahul bayan. 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 Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Lanjutkan, saya dah ikut 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allamahul bayan. Ibu udah dapat 4 ayat ya, lebih kurang 10 menit ya. Lebih kurang 10 menit ibu bisa menghafal 4 ayat. Tapi ini ayatnya pendek-pendek. Nah, kalau ayatnya panjang tidak bisa 10 menit 4 ayat. Di mana kita temukan ayat yang panjang-panjang tuh? Misalnya surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, menyikapi kayak problematika soal rumah tangga itu kan Pak ya. Subhanallah itu Pak ya. Kita dengar itu kan di sosial media di mana-mana itu kebanyakan itu tentang, mohon maaf untuk dia, perselingkuhan itu Pak ya. Ternyata biasanya itu awal terjadi itu rupanya dari ini Pak, curcol itu kan, curhatan. Dan lebih parahnya itu biasanya itu curhatan dari lawan jenis itu Pak kan Pak. Biasanya di lingkungan kerja itu kan Pak ya, biasa saya dengar itu kan. Ini statusnya kan sudah sama-sama menikah gitu kan. Nah biasanya terjadi tuh ada kawan perempuan tuh curhat gitu kan Pak sama lawan jenisnya kan, kebetulan sudah punya istri juga, tentang keadaan rumah tangganya itu kan Pak. Terus gimana nih? Biasanya kan juga
menyikapi yang seperti itu kan Pak. Mungkin itu dari awal biasanya terjadinya perselingkuhan itu kan Pak, dari awalnya curhat terus timbul rasa empati kemudian nanti berlanjut bla 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 gitu kan Pak. Jadi bagaimana menyikapi apabila hal tersebut terjadi di lingkungan kita, nauzubillah min dzalik gitu Pak ya. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama itu tadi kan jangan buka peluang ya. Jadi buka mata, buka telinga untuk orang lain, ya, untuk teman, buka hati itu yang bahaya tuh. Kunci dulu itu. Kunci dulu pandangan kita, pendengaran kita, kemudian kunci dulu hati kita. Maksudnya gimana? Jika ada masalah, kunci dulu semua itu. Kunci dulu WA atau mau WA kemana, curhat kemana, kunci dulu. Percayakan dulu urusan ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jangan minta tolong manusia. Kalau udah mulai minta tolong pada manusia itu, manusia ini punya keterbatasan. Awal mulanya tidak ada niat, ya kan? Disitulah kelemahan manusia. Misalnya ada ibu-ibu yang curhat sama saya ini manusia biasa. Manusia biasa saya ini. Apalagi kalau udah sering curhat, sering nanti besok curhat lagi. Empati ya. Kata orang Jawa itu apa? Ala bisa apa namanya? Orang Jawa tuh bilang dengan pepatahnya itu. Dari Cinta itu bisa muncul karena dari mata Anjang Krisno apa? Apa itu? Karena sering bersama. Karena sering bersama diskusi itu bahaya. Itu yang ketiga adalah setan. Ya, ini bukan persoalan cantik atau tidak cantik ini, bukan persoalan tampan atau tidak tampan, tapi persoalan simpati dan kompetensi yang muncul. Bahan curhatan itu yang menjadi daya tarik setan untuk menjatuhkan. Bukan masalah cantik dan tidak cantik, biasa masalah kompetensi, masalah harta yang dilihat oleh setan, ditampak-nampakkan setan itu kan gitu. Masalah jabatan, masalah apa. Ini walaupun perempuannya tidak cantik atau laki-laki tidak cantik, tapi dia punya mobil, ini bahaya. Dia curhat, yang punya mobil ini curhat kepada orang yang miskin nih. Diberilah setan jalan gini-gini ya. Jadi kalau belum terjadi, itu tadi percayakan pada Allah. Wasta'inu bis-sabri. Hadapi masalah itu. Masalah suami yang gini, hadapi dulu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong pada Allah. Atau istighfar dulu. Istighfar banyak-banyak biasanya dapat menyelesaikan masalah. Hadapi dulu sampai berapa lama ini? Kita target misalnya sampai 1 tahun menghadapi masalah ini. Puasa, zakat, infak, perbaiki juga ibadah kita. Biasanya masalah itu adalah membersihkan dosa-dosa kita. Dan berdoa. Kadang juga Allah beri masalah seperti itu tuh untuk mendengar. Allah itu cemburu sebenarnya. Allah itu cemburu. Ini curhatnya kemana kata Allah ya kan? Curhatnya kau tuh kemana? Nangisnya kau tuh kemana? Kalau kita curhatnya pada manusia, berarti kita udah syirik tuh ya. Lebih percaya pada manusia curhatan gitu. Coba curhat pada Allah. Pada saat sujud tuh di situ ungkapkan semuanya pakai bahasa Indonesia. Ya. Ungkapkan semuanya pada bahasa Indonesia. Masalah apapun, masalah siapapun, ya adukan pada Allah. Makanya kalau kita bermasalah pada manusia lain tuh harus cepat minta maaf. Ya. Jangan sampai manusia yang kecewa itu mengadukan persoalan kita pada Allah dan tahajudnya, itu bahaya. Nah ini yang jadi masalahnya ini adalah kuncinya tadi itu adalah ibadah itu saja. Kunci daripada menghindari masalah curhatan itu adalah kepercayaan kita pada Allah itu, keyakinan kita bertemu dengan Allah itu, keyakinan kita nanti akan disiksa oleh Allah itu kurang. Keyakinan kita bahwa Allah menolong kita itu kurang.
kurang. Macam sekarang ini nak masuk kuliah nih banyak masalah. Anak nak bayar kuliah, anak masih sekian banyak, duitnya sekian. Boleh tak bil daftar ini sekian puluh juta, sekian juta. Ya dulu. Macam mana nak jawab? Ada duit pun tak ada. Itu masalah ni. Kalau masalah tadi saya curhatkan dengan janda kaya, bayar ni. Ketua Kadin. Aku minta tolongan kau ni. Aku punya masalah gini-gini. Janda ni kaya. Oh siapa ni abang? Udah. Besoklah abang yang kami pinjamkan. Nanti ganti macam mana gampang lah bang. Baik pula. Ada muncul. Ini curhatkan kepada Allah. Ya Allah, anakku perlu biaya kuliah sekian. Sementara hartaku ni ya Allah. Pun dah banyak dah dibandingkan orang lain. Macam mana ya Allah? Kasih aku jalan keluar. Bimbing apa ni yang aku lakukan ya Allah. Begitulah ya. Tapi besok itu tetap ya kita makin banyak masalah, makin minta pada Allah. Jadi Allah tuh ingin juga dengan kita nangis-nangis berdua tuh ya. Kalau kita tak pernah nangis tuh Allah beri masalah sampai kita mau nangis, tapi kita tak sadar itu. Kalau diberi masalah itu sebenarnya Allah cinta pada kita, Allah sayang pada kita. Tapi kalau udah terjadi gimana? Aku udah masuk dalam wilayah perselingkuhan seperti itu, barangkali agak berat. Gitu. Berat itu untuk melepaskan. Bahayanya kalau Allah sudah benci dengan sebuah perselingkuhan, ketangkap basah, semuanya hancur. Ketangkap di hotel misalnya, dengan rumah tangga yang sedih hancur, dengan pasangan selingkuhnya pun hancur, pasangan selingkuhnya pun hancur dengan pasangannya. Lamanya tercoreng, kemudian tak dipercaya lagi kerjakan apapun oleh masyarakat. Bis ya. Apalagi jadi penceramah, pendakwah, jadi penggiat dakwah, jangan nak pakai dengan cakap itu. Ada kan? Tak usah diundang lagi ceramah, tak usah disuruh lagi pengurus ini, habis. Hukum masyarakat berlaku. Ingin nak jadi tokoh agama kita, tak ada mau orang dengar cakap kita, tak ada mau orang undang kita, habis. Pikirkan akibat yang di dunia seperti itu, apalagi di akhirat. Saya ketemu dalam sebuah paparan ya di medsos, orang yang berselingkuh itu tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Kalau seorang istri menduakan lakinya, dia tidak akan bertemu wajah Allah. Kalau seorang suami menduakan menyelingkuh perempuan lain atau perempuan yang sudah bersuami, maka dia tidak akan berjumpa pada Allah, kecuali kalau sudah tobatnya barangkali diterima oleh Allah. Jadi sebelum terjadi jangan sampai begitu. Mau tidak kita tidak ketemu Allah, alhamdulillah ya. Kita ingin ketemu Allah dan Rasulnya. Itulah penghargaan Allah terhadap pasangan yang sah. Itu jangan diganggu-ganggu. Apa nih? Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Oh gini. Oh, nggak pernah megang ini Bapak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dimuliakan Allah, beserta hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika pertanyaan saya salah Pak, tolong diperbaiki Pak ya. Bahwa saya mendengar dari Ustadz menjelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 1, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yutina Allah wa rasuluh ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Pertanyaan saya di sini bahwa di situ dijelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sebagiannya menjadi penolong dari sebagian yang lainnya. Ustadz menjelaskan bahwa saya bertanya pada Ustadz, dalam penolong itu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz itu menjawab bahwa terdapat dalam Al-Quran Asr. Nah kemudian pertanyaan saya lagi,
Di dalam ilmu otak yang saraf itu bahwa laki-laki itu otaknya otak fokus. Jika mengerjakan sesuatu itu satu-satu itulah yang difokuskannya. Saya praktekkan pada teman-teman saya di kantor itu laki-laki semua. Oh benar gitu, Pak. Ketika dia mengerjakan satu pekerjaan, saya panggil tidak dengar. Saya ngomong dia tidak tahu apa omong saya. Sampai saya tersenggol saya gini nih. Tadi Neang nenggol gini. Tahu enggak ada Neang nenggol. Enggak terasa nih gitu, Pak. Kemudian Dr. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa otak laki-laki fokus tersebut di dalam menerapkan suatu pekerjaan, bahwa ketika dia keluar rumah itu dia fokus dengan pekerjaannya. Jika tidak berhasil di luar rumah, maka dia masuk ke dalam rumah tidak konsentrasi dengan bahkan dengan istrinya tidak konsentrasi. Kalau perempuan itu adalah otak yang mana dia bisa melihat kanan dan kiri. Jika pekerjaan di dalam rumah dia tidak selesai, maka dia tidak fokus dengan pekerjaannya yang di dalam rumah. Maaf Ustaz, mungkin saya itu agak panjang dikit pertanyaan gitu, ingin jelas gitu Pak. Nah di sini kemudian saya bertanya lagi pada Ustadz, dengan hal tersebut apa sebenarnya kewajiban kami perempuan ini? Sedangkan para ulama banyak menjelaskan perempuan ini itu adalah kewajibannya, tugasnya yang pertama adalah kewajibannya kepada Allah. Yang kedua adalah kewajibannya adalah kepada suami. Para laki-laki dia mengatakan, dengar ya, saya menjelaskan bahwa tugas kita nih para laki-laki adalah yang di rumah-rumah itu bukan pekerjaan istri. Beliau mengatakan masak, mencuci piring, mencuci pakaian, dan semua pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan kita laki-laki. Tapi para ibu-ibu, dengarkan penjelasan saya ya. Ibu-ibu, senang kan tadi saya menjelaskan itu semua pekerjaan para laki-laki. Senang lah ibu-ibu, bukan Pak? Lalu dia menjelaskan, tetapi kalian itu apabila diperintahkan suami mengatakan masaklah untuk saya, cucilah pakaian saya, maka ibu-ibu wajib mengikuti apa yang dikatakan diperintahkan oleh suami. Jadi bagaimana Pak penjelasan yang lebih jelas lagi Pak dari Pak Ustadz? Mohon maaf atas pertanyaan yang panjang ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan ibu ini rajin nonton. Ya. Baik, terima kasih. Pernah ada pertanyaan, cuman mungkin kalau panjang nanti saya akan ingin menanggapi yang masalah ini ya, tugas suami semua kan. Jadi kalau intinya kalau suami yang bekerja cari duit dari pagi pulang kerja, makanan belum ada ya Pak, secara logika ya. Jadi saya pernah juga membaca seorang Aisyah itu mengirim gandum itu sampai tempat anak-anak. Kemudian Aisyah mengadu kepada Rasulullah SAW apakah atas keluhannya itu, kemudian mau minta seorang pembantu. Apa kata Rasulullah? Kamu banyak beristighfar, subhanallah, biar dia lain, alhamdulillah, ya Allah, biar dia lagi. Jadi intinya berarti kan bukan, kalau melihat kisah Rasulullah itu berarti kan bukan termasuk tugas suami semua. Kalau gitu nanti, kalau gitu mungkin sebulan mampu, 2 bulan bisa jadi berkah. Jadi mungkin kalau menurut pemikiran saya, jadi mungkin bagaimana kerjasama yang baik itu kan. Memang sih kalau dalam fikih mungkin tugas suami semua, tapi kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin suami keberatan begitu Ustaz. Nah, mungkin itu ya Dokter, untuk pikiran hari ini insyaallah untuk kajian kita ini bolehlah kita tunggu telepon kajian ini terus bisa tolong. Tidak.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya ini pakai batik dari orang Sanggung aja ini. Ini waktu MTQ yang lalu kan? Ada baju batik Sabang merah, Sabang biru. Ya, ini dari komentar Sanggung nih. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai ke pengajaran. Setelah kita tutup materi dengan membaca hamdalah, alhamdulillah.